البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita mempelajari poin yang ke 231. Berhubungan dengan apa? Hendak ya Hudzaifah. Jawabannya? Nah, tentang kepada siapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa dan Harun? Jawabannya kepada Fir'aun dan kaumnya. Apa dalilnya? Hendak Hafidh ya Alif Ngegelip kita Baik, nah ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. Dan kemarin kita mengambil beberapa faedah penting berhubungan dengan diutusnya Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun di awal-awal pengutusan. Apa di antara faedah yang kita ambil? Mukasyaf. Nah, hendaknya seorang mengawali dakwahnya dengan lemah lembut. Diambil dari mana? Dalilnya dari Al-Quran. Apa ayatnya? Indak apa Zain? Na'am faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Baik, katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang layyin, yang lembut. Poin yang kedua atau faedah kedua apa? Faisal. Hah? Nah, hendaknya seorang ketika berdakwah tidak menyendiri. Nah, tapi hendaknya dia bantu membantu dengan saudara-saudaranya dalam meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diambil dari mana? Indakani waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Baik, yaitu permintaan Nabi Musa agar ada pembantu yang membela beliau, menyokong dakwah beliau, yaitu saudaranya Harun. Faedah ketiga apa Iqbal? Nah, walaupun Nabi Musa memiliki kemampuan yang lebih, kekuatan yang lebih, tapi tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mencontohnya. Jangan sampai lepas kita dari sisi doa. Nah, karena perkara inilah yang menguatkan kita, alhamdulillah. Kekuatan kaum muslimin, terkhusus ahli sunnah wal jamaah dari sisi ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para mujahidin
mereka-mereka ketika berada di medan perang. Nah, saat berkecamuknya perang, diperintahkan apa? Perintahkan untuk berzikir. Perintah untuk berzikir yang banyak, sebagaimana dalam surat Al-Anfal. Nah, indah ya Ahmad. Gimana ayatnya? Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh, maka kokohlah kalian dan berzikirlah dengan zikir yang banyak, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Keberuntungan dalam perang tatkala mereka selamat dan menang. Nah, dan itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang kita masuk pada pertanyaan berikutnya yang ke-232. Bimada amarallahu umma Musa? Dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan ibu Nabi Musa alaihi salatu wassalam di saat beliau telah melahirkan sang putra ini? Wal jawab, amaraha an turdi'a waladaha Musa fa idza khafat alaihi wada'athu fit tabut wa alqathu fil yam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar dia menyusui anaknya Musa. Musa i'rabnya sebagai apa? Hendak ya Rifki. Badal dari walad. Naam. Diperintahkan untuk menyusui anaknya yaitu Musa alaihi salatu wassalam. Taib, dan seorang ibu akhwanifillah tanpa diperintahkan pun biasanya ingin untuk menyusui anaknya. Tapi tatkala ada perintah ini lebih lagi. Kemudian apabila dia khawatir tentang keselamatan Musa, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meletakkannya di suatu peti. Kenapa ada kekhawatiran pada diri ibu Musa? Indah ya Maulana. Pak khawatir. Apa kekhawatirannya? Takut dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa? Karena saat itu akhwanifillah, sebelum lahirnya Musa, Fir'aun telah melihat mimpi. Fir'aun melihat mimpi yang buruk. Menurut dia, sehingga dia meminta para penasihat-penasihatnya, para penyihir, untuk menafsirkan mimpi tersebut. Dan di antara yang menafsirkan mengatakan akan datang anak laki-laki yang dia akan menghancurkan Fir'aun. Sehingga karena saking takutnya mimpi itu terjadi, dia menetapkan keputusan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Maka ibu Musa khawatir kalau kemudian pasukan Fir'aun menemukan Musa alaihi salatu wassalam akan dibunuh. Makanya Allah perintahkan apabila khawatir letakkan di kotak, di peti. Wa alqathu fil yam, dan hendaknya dia menghanyutkannya ke samudra, ke lautan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka pasti akhwanifillah dia tidak akan menyia-nyiakan
Banyak dalam kisah-kisah para anbiya fillah keadaannya demikian. Tatkala mereka betul-betul menunaikan perintah Allah, walaupun sekilas itu adalah perkara yang sangat berat. Bagaimana seorang ibu diperintahkan untuk menghanyutkan anaknya, berpisah dengan anaknya, tidak tahu nanti bagaimana. Tapi tatkala itu adalah perintah Allah, yakin Allah akan menjaganya. Wa dalil qauluhu ta'ala wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Pada ayat ini akhwanifillah terdapat dua perintah, terdapat dua larangan dan dua kabar gembira. Allah katakan wa awhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan kepada ummi Musa. Dan ummu Musa wanita di kalangan wanita-wanita yang salihah yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Kami wahyukan kepada ibu Musa untuk menyusui jabang bayi tadi. Kemudian apabila engkau takut keselamatan Musa tersebut, fa'alqihi fil yam, maka lemparkanlah dia ke lautan. Maksudnya setelah diletakkan di suatu peti. Maka kalau dilemparkan di lautan ya tenggelam. Diletakkan di peti kemudian dihanyutkan. Wala takhafi wala tahzani, jangan engkau khawatir, jangan pula engkau bersedih. Jangan khawatir dengan keselamatannya, dan jangan bersedih tatkala engkau berpisah dengannya. Kenapa jangan khawatir? Perhatikan dua larangan ini. Jangan khawatir, jangan pula bersedih. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan, itu intinya. Demikian pula kita. Kapan saja kita akhwanifillah memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir, jangan pula bersedih. Mesti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik. Banyak akhwanifillah manusia tatkala meninggalkan pekerjaan yang padanya keharaman, pekerjaan yang menjerumuskan dia dalam maksiat, atau bahkan pekerjaan yang hasilnya haram, seperti bekerja di bank, atau pekerjaan yang menjadikan dia terus-menerus terjatuh dalam dosa. Misalnya bekerja yang tidak boleh di situ menampakkan syiar Islam, tidak boleh membiarkan jenggotnya harus dipangkas, tidak boleh celananya di atas mata kaki, dan seterusnya. Kalau memang pekerjaan tersebut mengharuskan dia bermaksiat kepada Allah, maka selamatkan diri. Selamatkan diri dari maksiat. Yakin tatkala seorang berusaha untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dia tinggalkan itu semata-mata demi memenuhi perintah Allah. Maka perkaranya akhwanifillah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan haram, perkara yang haram, pekerjaan yang di situ ada keharaman karena Allah, maka Allah mesti akan memberikan pengganti yang lebih baik. Dan banyak hal yang sisi ini harus kita kokohkan. Siapa saja yang berusaha memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya.
Dan sungguh merupakan su'udzon billah, merupakan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mau mendekat kepada Allah, kemudian dalam dirinya ada terbetik bahwasanya Allah akan menyanyiakanmu, bahwasanya aku akan hidup terlunta-lunta, bahwasanya aku akan hidup kekurangan dan seterusnya. Lah, yakin akhwani fillah, kapan saja seorang mendekat kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Itu sesuatu yang harus terpatri pada diri seorang muslim. Nah, apalagi tentang masalah rezeki. Allah katakan, "Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu pun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali atas Allah rezekinya. Cuma terkadang iman kita saja yang melemah, yang lebih condong kepada bisikan syaitan. Kenapa? Karena syaitan, akhwanifillah, dia terus-menerus berusaha untuk memasukkan kebalikan perkara ini. Yang dimasukkan pada diri manusia adalah agar dia suudzon kepada Allah, sehingga dijanji-janjikan, ditimbulkan was-was tentang kefakiran. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'muru bil fahsya." Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan menjanjikan kalian dengan kefakiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum, ada kumnya enggak? Nah, wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian dengan perbuatan-perbuatan yang kecil. Sedangkan Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, menjanjikan kalian pengampunan dan keutamaan yang penting. Tapi banyak manusia yang lebih memilih janji syaitan, padahal syaitan itu penipu, dan sebesar-besar penipu. Lihat dalam ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala katakan wala takhafi wala tahzani, jangan engkau merasa khawatir, jangan pula engkau merasa bersedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dua kabar gembira. Yang pertama menghilangkan kekhawatirannya, yang kedua menghilangkan kesedihannya. Inna radduhu ilaik, sungguhnya kami akan mengembalikan Musa itu kepadamu. Sehingga jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan takut. Kamilah yang akan mengembalikan Musa kepadamu. Lihat. Kemudian jangan bersedih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan suatu perkara yang sangat menggembirakan setiap orang yang beriman. Bahkan tidak ada perkara yang lebih mulia, akhwanifillah, di dunia ini melebihi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba semisal yang disebutkan dalam ayat ini. Yaitu firman-Nya, "Wa ja'iluhu minal mursalin," dan akan kami jadikan dia sebagai salah seorang di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, akan dijadikan sebagai rasul. Nah, yang merupakan tingkatan paling tinggi dari tingkatan-tingkatan keutamaan di dalam Islam. Nah, tidak ada bandingannya dengan apa? Titel-titel duniawi. Inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Sungguhnya kami akan mengembalikan dia kepadamu dan akan kami jadikan sebagai salah seorang di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini, akhwanifillah, ada dua perintah, dua larangan, dan dua kabar gembira. Dan faedah yang berhubungan dengan kita untuk kita ambil dari ayat ini, tatkala derajat risalah, akhwanifillah, merupakan derajat yang paling tinggi dari derajat-derajat makhluk. Nah, maka hendaknya seorang berusaha mengambil bagian itu.
mengambil bagian dari warisan mereka. Ini sangat penting. Karena manusia, mereka lalai dari berusaha memperbanyak bagian dan mengumpulkan warisan para anbiya dan rasul. Karena para nabi dan para rasul, alhamdulillah, mereka memiliki warisan yang sangat berharga, tapi bukan intan maupun permata, bukan emas, bukan perak. Karena mereka memang tidak meninggalkan warisan walaupun 1 dirham dari perkara dunia, tapi mereka mewariskan perkara yang mulia, yaitu ilmu. Jadi ilmu din ini warisan para anbiya wa rasul, maka kumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan untuk mendapatkan warisan ini butuh usaha yang keras. Berusaha untuk menjadi pewaris para nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innal ulama warathatul anbiya, fa innal anbiya'a lam yuwarithu dirhaman wala dinaran walakin warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sungguhnya para anbiya itu, atau sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sebab para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tidak mewariskan mata uang emas maupun mata uang perak, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa saja yang mengambil bagian dari warisan nabi ini, alhamdulillah, dapat bagian, maka sungguh dia telah mendapatkan suatu hal yang sangat banyak, suatu hal yang sangat bernilai. Maka bersungguh-sungguhlah dalam usaha untuk mendapatkannya. Bersungguh-sungguh dalam usaha mendapatkannya. Karena sesuatu yang mulia tentunya tidak akan bisa didapat hanya dengan bersantai-santai saja. Lihat kemuliaan para anbiya, para rasul yang senantiasa dikenang. Demikian pula para ulama yang ilmu-ilmu mereka terus alhamdulillah dipelajari oleh manusia. Amalan yang tidak terputus, pahala yang terus mengalir. Dan ini adalah sebaik-baik perkara yang disimpan. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.